guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku masih ngebahas seputar Shopee ya. Aku mau nge-share pengalaman aku berjualan di Shopee lagi. Ada yang order dengan menggunakan metode pembayaran COD. Kemudian aku memproses orderan tersebut dan juga sudah mengirimkan barangnya. Kemudian alhasil si yang order itu menolak paketan COD tersebut. Apakah kita akan dirugikan dengan adanya pembeli seperti itu yang minta COD, tapi setelah kita kirimkan barangnya malah ditolak oleh si pembeli yang order tersebut? Apakah kita akan dirugikan? Apakah kita juga akan menanggung ongkos kirim? Karena si pembeli menolaknya, otomatis kan kita sudah mengirimkan barang, kemudian si pembeli menolak, dan otomatis si barang tersebut akan dikembalikan lagi ke kita. Apakah kita akan menanggung ongkos kirimnya? Dan apa faktor penyebab kenapa si pembeli itu menolak COD tersebut ya, menolak paket COD tersebut? Apakah si pembeli itu emang iseng gitu ya order di toko kita menggunakan metode pembayaran COD, kemudian si pembelinya itu menghindari paketannya tersebut karena memang iseng untuk ordernya ya, untuk belanja tersebut, atau karena faktor lainnya? Kalian simak terus videonya. Di sini juga aku akan kasih tahu cara mengatasinya. Jika kalian yang berjualan di Shopee, khususnya untuk pemula yang tidak tahu cara mengatasinya jika kalian mendapati masalah seperti itu dalam hal berjualan di Shopee ya. Sebelum lanjut ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, bantu dulu channel YouTube aku agar semakin berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah ini, dan juga klik tombol like, lalu komen sebanyak-banyaknya di bawah, komen yang membangun tentunya, dan jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pada saat aku mengupload video terbaru ya, tentunya video-video yang bermanfaat untuk kalian. Kita langsung saja ke video tutorialnya. Nah, di sini kalian langsung saja masuk ke aplikasi Shopee-nya. Oke, di sini aku akan tunjukkan bukti ya, kalau misalnya kemarin itu aku mendapati orderan dari salah satu pembeli yang menggunakan metode pembayaran COD, tapi setelah aku mengirimkan barangnya, si pembeli itu malah menolak paketan tersebut. Apakah si pembeli itu iseng atau si pembeli itu memang susah dihubungi, lain sebagainya ya. Aku lihat di sini buktinya. Nah, di sini ada notifikasi. Ini sudah ada di toko Shopee aku ya. Oke, di sini ada pesanan dibatalkan. Pesanan dengan nomor pesanan ini ya, dibatalkan karena pengiriman dan pengembalian dana tidak dapat dilakukan. Produk akan dikirimkan kembali ke kamu. Jadi maksudnya pengembalian dana tersebut, si pembelinya itu menolak paketannya, dan si kurir tersebut tidak mendapati dana dari hasil COD ini gitu ya. Jadi gagal melakukan pengembalian dana terhadap aku selaku penjual di sini. Oke, kita klik panah ke bawah ini ya, panah hitam ini. Nah, di sini ada riwayat pengirimannya. Yang punya akun ini telah memilih COD sebagai metode pembayaran Slimming Suite original by Mona Lisa. Mohon untuk tidak mengirimkan produk hingga notifikasi selanjutnya. Nah, aku belum mengirimkan barang ya waktu ada notifikasi seperti ini. Kemudian di sini ada notifikasi kedua, notifikasi selanjutnya, permintaan COD diterima. Mohon atur pengiriman melalui JNT Express untuk pesanan nomor pesanan ini. Nah, jika sudah ada pemberitahuan seperti ini, mohon atur pengiriman melalui JNT Express untuk pesanan ini. Nah, itu berarti aku sudah harus mengatur pengirimannya dan mengirimkan paketan atau
barang yang si pembeli order ya, dengan menggunakan permintaan COD tersebut. Nah, di sini juga ada notifikasi yang ketiga seperti ini. Pengingat pitch up hari ini, karena aku di sini menggunakan pitch up ya, jemput paket, dan pitch up pesanan yang ini, nomor ini akan dilakukan hari ini, tanggal ini ya, tanggal 4 bulan 5 tahun 2020 oleh JNT Express. Kamu dapat memeriksa nomor resi di informasi jasa kirim. Hubungi JNT Express jika ada pertanyaan. Nah, oke. Di sini aku sudah memilih jemput paket atau pitch up. Kemudian si kurir tersebut sudah menjemputnya. Di sini juga ada notifikasi selanjutnya ya, paket dibatalkan. Nah, paket nomor resi ini telah dibatalkan karena pengiriman dan pembayaran di tempat gagal. Paket akan dikembalikan kepadamu. Nah, di sini kalian jangan khawatir kalau kalian mendapatkan kegagalan dalam hal berjualan COD seperti ini. Kalian jangan khawatir, cara mengatasinya itu sangat mudah sekali. Oke, kita cek dulu ya. Aku kasih unjuk dulu di status pengiriman yang paketan gagal ini. Oke, kita masuk ke toko saya. Nah, di sini kita masuk ke pesanan yang dibatalkan. Nah, kita cari yang tadi batal ya. Oke, kita klik. Di sini kita lihat status pengirimannya. Oke, kita klik yang lacak. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ya ada rincian-rincian pengirimannya. Oke, aku sudah mengirimkan barangnya jauh-jauh ya, dari Garut ke Cirebon. Kemudian si paketannya malah gagal kirim karena si penerimanya itu menolak, seperti itu ya di sini keterangannya. Nah, di sini paket akan dikirim ke alamat penerima, seperti itu ya. Akan dikirim ke alamat penerima pada jam 8 pagi. Kemudian pada pukul 16.21 paket gagal dikirim, penerima menolak menerima paket. Oke, kita bacakan lagi. Penerima menolak menerima paket. Paket akan dikirim ke CRN Gateway. Kemudian di sini si paketannya itu akan dibalikan lagi ke kita selaku seller ya, selaku penjual. Dan yang akhirnya paket akan diretur. Penerima menolak menerima paket. Nah, yang terakhir paket retur to seller, yang artinya si paketannya tersebut akan dikembalikan kepada kita selaku penjual ya, selaku yang punya toko. Kalian di sini jangan khawatir, si paketannya itu akan aman di counter JNT atau di counter ekspedisi yang kalian pakai ya untuk mengirimkan paket tersebut, akan ada di sana. Misalnya di sini aku kan kemarin memakai JNT ya, jadi si paketannya itu akan aman di JNT, di kantor JNT-nya. Kalian cek saja di sini, cek saja setelah mendapati pemberitahuan bahwa si paketannya itu gagal kirim, kalian harus tetap cek ya status pengirimannya sampai di sini sudah sampai lagi di counter JNT yang terdekat di daerah kita gitu ya. Jadi otomatis si paketannya itu akan dikembalikan lagi ke kita tanpa menggunakan ongkos kirim, karena mungkin di situ sudah ketentuan SOFI-nya ya. Kita itu tidak akan dirugikan di sini jikalau misalnya si pembeli itu menolak paket COD yang si pembeli itu order. Jadi kita di sini cukup saja ambil si paketannya ke counter JNT terdekat kita. Jika memang sudah di status pengirimannya itu sudah sampai lagi di counter JNT terdekat di rumah kita, kita tinggal ambil ke sana. Kemudian kita tanyakan nomor resinya ya, kita kasihkan ke
kasir nomor resinya dan mau mengambil paketan atas nomor resi yang ini ya, gitu ya. Oke, jadi intinya kalian jangan panik, kalian jangan khawatir jika mendapati pembeli yang seperti ini. Kita sudah melayani si pembeli untuk melakukan COD seperti itu ya, untuk melakukan orderan COD-nya, tapi si pembelinya itu malah menolaknya dan kita tidak akan dirugikan dengan ongkir yang bolak-balik itu ya. Kita sudah si paketannya itu sudah sampai ke sana, ke si alamat penerima, tapi ditolak, otomatis si paketannya itu akan dikembalikan lagi tanpa menggunakan ongkos kirim gitu ya. Dan apa sih penyebabnya si pembelinya itu menolak gitu ya? Karena setelah aku cek, setelah aku tanya-tanya sama si penerimanya itu, aku chattingan via WhatsApp gitu ya, kenapa ininya ditolak? Karena itu faktornya itu salah satunya karena alamat yang order itu tidak lengkap gitu ya, tidak lengkap. Tips dari aku, sebelum kalian melayani pembeli yang menggunakan fitur COD, yang menggunakan metode pembayaran COD, kalian harus cek dulu tuh si alamat penerimanya itu betul-betul lengkap atau tidak, karena memang di sini kalian tidak akan dirugikan ya secara material, tapi secara waktu gitu ya, secara waktu si paketannya itu sudah lama, beberapa hari di perjalanan, tapi kemudian gagal pengiriman atau apa gitu ya, secara waktu kalian dirugikan gitu ya, secara waktu ya memang dirugikan seperti itu. Dan paketan telah diterima ya di Cirebon Gunung Jati seperti itu. Oke, mungkin segitu saja video kali ini, cara mengatasi pembeli yang menolak orderan paketan COD yang dilakukan di toko kita. Oke guys, semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Dan jika masih belum jelas atau ada pertanyaan lainnya, kalian boleh klik di kolom komentar ya. Apa saja mau kalian tanyakan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, lalu tombol subscribe, dan jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pada saat aku mengupload video terbaru. Oke guys, mungkin segitu saja, semoga bermanfaat. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.